Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang akan bertarung karena berasnya sudah habis. Ia sudah bosan makan pisang setiap hari. Pria tersebut bernama Jack. Terlihat di mana Jack ini diawasi oleh seorang pria. Jack pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu pria tersebut mendekati Jack dan menawarkan Jack sebuah pekerjaan. Lalu Jack pun diminta untuk menemui bosnya di sebuah klub malam pemersatu bangsa. Adegan berpindah pada malam hari, di mana Jack menemui geng mafia tersebut. Jack pun disuruh menunggu sehingga membuat kepala kecilnya ini sangat bahagia karena enaknya suasana bar. Karena aba-aba dari sang sutradara, salah seorang pelayan klub yang begitu cantik menghampiri Jack. Mereka pun mengobrol dan saling bertukar nomor handphone. Namun kampretnya karena terlalu banyak basa-basi busuk dan hampir cerot, Jack pun dipanggil menghadap bos mafia. Ternyata bos mafia tersebut adalah Tante Carlota yang memiliki klub pemersatu bangsa tersebut. Tanpa basa-basi busuk, tante itu langsung menawarkan Jack sebuah pekerjaan, di mana Jack diangkat sebagai tangan kiri tante dalam urusan penagihan, dan bayarannya sangatlah mahal. Tante pun bilang agar kamu makan enak setiap hari dan tak usah makan pisang lagi karena hanya merusak ususmu. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung mengiyakannya. Jack pun lalu diperintahkan untuk menemui seseorang di luar bar. Pria ini adalah tangan kanan tante. Pria tersebut bernama Kuda. Setelah bertemu dengan Kuda, ia pun langsung mengerjakan tugas pertamanya. Mereka berdua pun menuju ke sebuah tempat untuk menagih hutang. Mereka pun sampai dan menunggu orang itu keluar. Tak perlu banyak bacot, Kuda pun langsung menyuruh Jack untuk menghajar orang tersebut. Hey. Mereka pun menyekapnya dan membawanya ke arah pantai untuk ditembak mati lalu membuangnya ke laut. Motherfucker! You're dead, man! Kuda, when did you get out? Please, man. Please, fuck you. Setelah basa-basi busuk di sana, Kuda pun memberikan uang imbalan kepada Jack. Scene pun berpindah di apartemen Jack, di mana Jack langsung menghubungi ayangnya karena kepala kecilnya yang tak bertelinga rindu sekali padanya. Mereka pun langsung janjian bertemu sebentar malam di sebuah restoran pisang, di mana Jack ini ingin sekali makan pisang rebus. Kemudian adegan berpindah pada sore hari, di mana terlihat seorang cewek yang sedang mencuri. Ia mencuri sebuah alat elektronik hanya untuk dijualnya kembali, karena itu adalah cara ia bertahan hidup. Dia juga sudah bosan makan pisang setiap hari. Namun kampretnya tanpa ia sadari, sang penjual mengetahui dan memaksanya untuk mengembalikan barangnya. Tampak dari kejauhan, Kuda yang sedang santuy dengan sebungkus rokok Molemail memperhatikan mereka. Kuda pun mencoba melerai mereka dan Kuda pun membayar barang tersebut. Lalu Kuda mengajak gadis tersebut untuk berbicara. Kuda juga mengajaknya makan ubi. Setelah banyak bacot dan hampir kenyang makan ubi, mereka pun saling memperkenalkan diri. Gadis itu bernama Ayu. Gadis tersebut ternyata adalah yatim piatu yang tidak mempunyai rumah. Ia hanya menumpang tinggal di mana ada orang yang mau menolongnya. Kadang juga banyak sekali kepala kecil yang tak bertelinga jahat kepadanya. Kuda pun yang merasa kasihan, ia pun mengangkatnya sebagai putrinya. Kuda menyayanginya sama seperti Kuda menyayangi putrinya yang sudah lama meninggal. Lalu Kuda pun mengajak Ayu menuju ke sebuah hotel untuk menginap sementara. Kuda memberikan kunci kamar
dan uang jajan kepada putri barunya. Kuda juga mengatakan ia akan kembali esok pagi. Tanpa mereka sadari, seorang mata-mata penculik gadis-gadis muda memperhatikan mereka. Lalu adegan berpindah ke sebuah restoran pisang, di mana terlihat Jack dan ayangnya sedang berkencan. Tak perlu banyak bacrot, ayangnya itu membahagiakan kepala kecilnya yang tak bertelinga, dan mereka pun langsung saling. Oh, amat tiket tuh. Sementara di sisi lain terlihat Ayu yang sedang santuy. Namun kampretnya tiba-tiba ia mendengar seseorang mengetuk pintu dan memaksanya untuk membuka pintu tersebut. Keesokan paginya kuda datang ke tempat Ayu menginap, di mana kuda mendapati Ayu tidak berada di sana, serta kamar Ayu terlihat berantakan. Kuda pun yang sangat khawatir, ia pun mencari Ayu sepanjang hari. Akan tetapi ia tidak menemukan keberadaan Ayu. Kemudian tante menghubunginya dan menyuruhnya datang bersama Jack. Kuda pun curhat kepada Jack tentang putri barunya yang menghilang. Dengan jejak penginapannya yang berantakan, ia pun merasa kalau putrinya diculik. Jack pun mengatakan akan membantunya mencari putrinya. Kali ini tante menugaskan mereka berdua untuk mengambil setoran dari usaha ilegal video live streaming Pemersatu Bangsa yang membuat kepala kecil kalian selalu bersemangat. Kemudian scene pun berpindah, diperlihatkan di mana mereka berdua telah sampai di tempat tersebut. Mereka pun dipersilakan masuk oleh para penjaga, dan terlihat di dalam para gadis-gadis yang diculik diperintahkan untuk live streaming. Mereka tidak dibayar dan tidak diperbolehkan untuk kabur kalau tidak ingin mati. Akhirnya mereka pun bertemu dengan ketua geng mafia tersebut. Kuda dan Jack pun dipersilakan duduk, namun kampretnya sang ketua geng tidak mengenali Jack karena ia baru pertama kali melihat Jack. Kuda menjelaskan kepada mereka bahwa Jack adalah tangan kiri tante. Ketua geng mafia pun memerintahkan anak buahnya untuk memberikan mereka sebuah tas yang berisi uang setoran. Proses tersebut berjalan dengan lancar, namun kampretnya tiba-tiba anak buah bos mafia membawa seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah Ayu. Namun kuda tetap santuy karena ia tahu tidak mungkin meminta Ayu begitu saja. Lalu kuda dan Jack pun meninggalkan tempat tersebut. Terlihat kuda yang sangat marah karena putrinya diculik oleh geng mereka. Jack pun menasehati kuda agar tidak bertindak ceroboh. Scene pun berpindah di mana diperlihatkan kuda telah sampai di markas tante. Kuda pun langsung meminta kepada tante untuk melepaskan Ayu putrinya yang berada di live streaming Pemersatu Bangsa. Namun kampretnya tante menolak permintaan kuda. Tante pun yang kesal menyuruh bodyguardnya untuk membunuh kuda. Tak lama kemudian Jack pun datang membawa uang setoran. Fight for me. I fight for you. Harder. Fuck you. Suasana menjadi kacau, namun akhirnya mereka semua selamat karena pacar Jack membantu mereka untuk kabur dari sana. Lalu kuda menyuruh mereka untuk mengambil uang tersebut dan menunggunya di tepi pantai. Sementara itu ia akan menjemput putrinya yang masih berada di tempat live streaming. Lalu adegan berpindah di mana kuda telah sampai dan langsung menghabisi mereka semua. Kuda langsung mengambil kunci serta langsung memberikan kepada wanita yang berada di dalam sel.
Ayu yang berada di dalam sel pun berhasil dibebaskan oleh tahanan lain. Sementara itu kuda tetap mencari di mana Ayu berada, dan ia terus menghabisi semua geng mafia agar tidak ada lagi maksiat di muka bumi ini. Namun pada akhirnya kuda pun terpojok dan ia pun hampir mati. Karena aba-aba dari sang sutradara, Ayu pun datang menyelamatkan ayahnya. Ayu pun mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat tersebut. Di akhir film, mereka semua pun berkumpul, dan kuda menitipkan Ayu kepada Jack dan pacarnya agar mereka menjaga anaknya seperti ia menjaga dan melindungi mereka. Lalu film pun selesai. Oke guys, cukup sekian alur film mafia kali ini. Silahkan kalian nonton filmnya karena terlalu seru dan terkeren parah. So, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.